kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon akan menampilkan tayangan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama dengan saya, Jueni, dari SDN Negeri 2 Pejambon sebagai supervisor. Saya Ogi Hendrayana dari SMP Negeri 1 Sumber sebagai coach. Dan saya Tina Rizka Nur Aprilian dari SMP Negeri 1 Tengah Tani sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Halo Pak Ogi. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ogi? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Bunda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah agak sedikit lelah tapi insya Allah bisa tetap bercakap-cakap. Ya, kita tetap semangat ya Bunda. Ya insya Allah. Dimana Pak Ogi hari ini maksud kedatangan Pak Ogi menemui saya dalam rangka apa? Hari ini saya akan melaksanakan coaching Iya. dengan coach saya, salah satu guru di SMP 1 Tengah Tani. Iya. Beliau sudah menjadwalkan hari ini untuk melaksanakan coaching. Ada beberapa hal yang ingin dibicarakan terkait dengan program yang beliau laksanakan. Begitu. Oh iya, Pak Ogi, nanti ketika kegiatan coaching ini, Pak Ogi apa yang akan dipaparkan dan tahapannya seperti apa? Ya, pada coaching ini saya akan mengikuti alur percakapan Tirta. Iya. Dari mulai saya menanyakan tujuan, kemudian apa ukuran dari tujuan ini agar tercapai, pertemuan ini akan tercapai, kemudian nanti ada identifikasi permasalahan, kemudian saya menanyakan rencana aksinya seperti apa, dan perlu ada komitmen dari coach sendiri begitu. Yang pada akhirnya nanti saya sebagai coach bukan memberikan solusi, tapi saya menuntun coach saya dalam bentuk kemitraan, relasi, sehingga coach sendiri yang akan menemukan solusi terbaiknya begitu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kompetensi apa yang akan dimunculkan oleh Pak Ogi dalam sesi coaching nanti? Ya, saya menyadari bahwa manajemen diri itu sangat penting sekali ketika kita melaksanakan suatu program begitu, baik kita dapat menghandle hambatan ataupun kita bisa melaksanakan itu dengan strategi-strategi lainnya. Selain manajemen diri juga ada kesadaran diri begitu, bagaimana cara kita untuk dapat mengidentifikasi masalah dan bagaimana solusinya. Kalau yang tadi saya simak, Pak Ogi sudah merencanakan dengan baik ya, nanti akan sesi coaching nanti dengan Ibu Tina. Pak Ogi, kira-kira apa yang akan Pak Ogi, kompetensi apa yang akan Pak Ogi kembangkan pada saat sesi coaching nanti? Ya, saya ingin membangun hubungan relasi yang baik. Kemudian karena membangun relasi ini sangat sesuai sekali dengan kemitraan, yang artinya mendukung program coaching. Kemudian kompetensi lainnya dimulai dari kesadaran diri, dan tentu saja saya sebagai coach akan mendengarkan secara aktif, kemudian akan memberikan pertanyaan berbobot dan menggunakan cara mendengarkan dengan rasa. Pak Ogi, kira-kira apa yang harus saya amati ya nanti ketika sesi coaching itu? Bunda bisa mengamati saya sebagai coach berdasarkan alur Tirta, mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Selanjutnya nanti ada pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Semoga nanti itu akan menuntun coach saya dalam menemukan solusi. Oke, Pak Ogi, saya tadi sudah mendengar pemaparan Pak Ogi yang nanti akan Pak Ogi lakukan pada sesi coaching. Semoga berhasil pelaksanaan sesi coaching ini. Nanti kita tunggu Ibu Tina ya Pak Ogi. Iya betul. Mangga Pak Ogi, kita sambil bersantai-santai kalau tidak dulu. Ya, terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Ogi. datang Bu Tina. Mohon maaf sekali menunggu lama ya. Silakan duduk Bu. Ya ampun. Apa kabar Bu Tina? Alhamdulillah kabar baik. Sedang sibuk ya? Ya gimana ya? Banyak sekali ya kalau ditanya sedang sibuk, mungkin memang apa ya, kita guru di akhir semester ya.
Kemudian ya masih banyak lah kegiatan-kegiatan lainnya yang memang membuat cukup menyita waktu lah gitu. Pak Ugi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sama. Sedang sibuk kita ya Bun ya. Jadi memang di tengah kesibukan tapi kita bisa menyempatkan pertemuan kali ini Bu. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Pak Ogi. Sebelumnya Bunda saya menghubungi Pak Ogi berapa kali. Kebetulan dianya sedang mengikuti diklat pelatihan, jadi belum sempat ketemu sekali. Padahal ini sudah lama sekali kita pengen ketemu. Kita sudah agendakan dan alhamdulillah hari ini kita bertemu. Iya. Semoga di pertemuan kali ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang kita capai ya Bu ya. Iya. Nah, bicara tentang tujuan pertemuan kita ini, ada rencana apa? Ada yang ingin dibicarakan Bu Tina? Sebenarnya dari awal tuh saya sudah berbicara ya, kita lewat WA. Sebenarnya saya ingin berbicara dengan Pak Ogi, berencana ingin sharing lah sebetulnya, sharing tentang permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bukan masalah, cuma saya hanya butuh teman untuk ngobrol. Betul. Untuk sharing dari sudut pandang yang berbeda, mungkin seperti itu Pak Ogi. Dari tujuan yang Bu Tina sampaikan, apa nih ukuran ketercapaian kita untuk pertemuan kali ini? Untuk ukuran ketercapaiannya, mudah-mudahan saya bisa menemukan mungkin solusi juga ya, kemudian bisa menemukan sebuah pikiran baru mungkin, kemudian juga saya bisa menemukan apa yang sebetulnya saya miliki tetapi saya belum menggali gitu, seperti itu. Boleh tidak saya mendengarkan kronologinya seperti apa nih? Sharingnya berkenaan dengan apa? Boleh secara lengkap dijelaskan? Sharing sih sebetulnya banyak ya Pak Ogi yang pengen saya ini kan, cuma yang sedang urgent kali ini adalah ketika di sekolah saya melaksanakan program dengan pola hidup sehat ya, lebih ke budaya positif. Di mana sekolah saya mulai menjalankan program kita mengurangi limbah plastik. Betul. Dengan cara anak-anak dibiasakan untuk membawa botol minum dan tempat makan dari rumah, sehingga ketika mereka jajan itu sudah tidak menggunakan plastik. Begitu ya. Kemudian untuk berkaitan dengan pola hidup sehat yang akan mengurangi sampah plastik, nah ini kesempatan emas apa yang bisa dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut Bu? Kesempatan emas banyak sih sebetulnya Pak Ogi ya, cuma memang mungkin waktu dan orang-orang sekitarnya memang belum bisa diajak untuk bekerja sama gitu kan. Tapi masih banyak kesempatan kita melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan akhirnya ya membiasakan anak untuk membawa atau membiasakan jajan di tempat makan dan bawa botol minum sendiri gitu. Nah, bicara tentang tadi saya mendengar ada beberapa hal hambatan. Coba Bu Tina bisa dijelaskan hambatannya seperti apa? Hambatannya sih sebetulnya mungkin yang pertama itu dari faktor siswanya sendiri, di mana siswa itu masih banyak yang menyepelekan pentingnya untuk hidup sehat, pentingnya berbudaya positif, disiplin dari mulai diri sendiri. Kemudian lagi kendalanya juga kurang kerjasamanya kita sesama guru gitu kan, sesama pemangku kebijakan gitu kan, seluruh warga sekolah lah, termasuk juga kantin, karena kantin sendiri itu yang menjadi titik ujungnya. Kalau misalkan kantin tidak menyediakan sampah, mungkin anak-anak tidak akan membeli gitu. Kalaupun mereka lupa karena kantin tidak menyediakan plastik, ya udah kita nggak beli. Cuma masih ada saja kantin yang nakal, kantin yang memang daripada nggak beli, untung nanti saya rugi gitu kan. Jadi udahlah sembunyi-sembunyi, curi-curi gitu. Nah, kemudian kan guru-guru juga ada sebagian yang mungkin tidak memberikan contoh gitu. Atau memang ketika mereka melihat anak membawa plastik, jajan dengan plastik di tangan, sedotan dan sebagainya, tidak menegur, atau mungkin menegur tapi tidak terlalu tidak terlalu memberikan efek jerah untuk anak. Saya mendengar ada 3 hambatan ya Bu ya, dari siswa, kemudian kantin sendiri yang kurang mendukung sesuai dengan program, kemudian ternyata
rekan sejawat pun, guru-guru pun masih belum bisa menjadi teladan dalam penggunaan bahan yang baik ya Bu ya, daripada plastik ya. Betul. Nah ini untuk peran Bu Tina sendiri, saya ingin menanyakan kekuatan Bu Tina nih untuk dari skala 1 sampai 10 dalam program ini, Bu Tina ada di posisi berapa? Mungkin kalau skala saya merasa saya berada di posisi bisa dikatakan 6 lah ya. Karena memang masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki, selain dari strategi, selain dari rencana, terus dari ya banyak lah gitu, masih skala 6. Untuk skala 6 nanti ke depannya akan ada di posisi berapa Bu Tina? Karena saya rasa ini kita untuk kalau jangka pendek ya, kalau untuk jangka pendek saya ingin ada di skala 8 karena harus step by step ya Pak Ogi ya, tidak bisa kita langsung langsung naik, tapi untuk jangka panjangnya saya ingin ada di angka 10. Ya, saya sih merasa optimis dengan kekuatan yang Bu Tina miliki. Dari angka 6 Bu Tina akan berproses mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan nanti ada di posisi 8 itu sudah sangat luar biasa sekali, dan saya optimis dengan apa yang akan dilakukan Bu Tina nanti. Bu, ini untuk mencapai di posisi angka 8 begitu pasti perlu satu rencana, solusi, strategi begitu ya Bu ya. Nah ini untuk apa nih, strateginya apa atau rencananya apa untuk bisa mencapai hal tersebut dan bisa mengantisipasi hambatan-hambatan? Saya sebetulnya punya beberapa rencana kegiatan, hanya yang mungkin kita yang ambil termudah dulu supaya anak minimal membiasakan dulu. Mungkin dengan yang pertama, saya hari Selasa kemarin itu membuat program anak untuk sarapan bersama, dimana otomatis mau tidak mau karena anak harus membawa sarapan, jadi anak itu membawa botol minum dari rumah, kemudian membawa tempat makan dari rumah sudah ada isinya. Nah itu. Nah ketika misalkan kita mulai memberlakukan itu kalau secara rutin gitu, saya pikir kalau secara rutin kita lakukan, anak akan terbiasa tanpa merasa terpaksa. Karena selama ini anak-anak tuh masih banyak yang aduh males lah bawa tempat makan, tempat minum. Ada juga yang anak, aduh Bu berat Bu, aduh Bu lupa Bu, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, itu untuk siswanya ya Bu ya. Tadi saya mendengar ada 3 hambatan dari kantin dan rekan sejawat. Ibu bisa menjelaskan lagi nih rencana kedepannya agar program ini sejalan dengan seluruh warga sekolah. Jadi apa nih rencananya untuk rekan sejawat dan untuk kantin sendiri? Yang pertama mungkin saya ingin sharing dulu, berbicara dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, selaku pimpinan langsung atasan di sekolah, dan mengajak rekan Wakasek, para Wakasek, jajaran Wakasek untuk membicarakan program tersebut. Kita melaksanakan program ramah lingkungan. Kemudian ketika kita sudah mencapai kesepakatan di antara kepala sekolah pada jajarannya, kita mulai mengeksekusi, mengajak teman-teman untuk ikut bergabung untuk andil dalam program sekolah tersebut. Di mana para guru-guru jangan hanya berbicara, tapi mereka harus memberikan contoh. Salah satunya ketika pun mereka jajan, minimal harus membawa tempat makan sendiri atau botol minum sendiri. Dan dari kantinnya mungkin saya ingin menertibkan kantin. Kita membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Kita surat yang isinya kantin itu akan mengikuti peraturan yang sekolah berikan, termasuk tadi tidak akan menyediakan plastik atau bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang, yang tidak sehat. Jadi hanya melayani anak-anak yang betul-betul membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Seperti itu. Dari 3 strategi itu, strategi untuk siswa, strategi untuk guru sendiri, strategi untuk kantin, adakah prioritas dari strategi yang Bu Tina rancang tersebut? Prioritasnya mungkin saya lebih ke murid ya. Karena semuanya titiknya ada di murid. Kenapa ada di murid? Ketika murid sudah mulai disiplin membawa, otomatis kantin juga akan mengikuti, mereka tidak akan menyediakan sampah. Kemudian ketika murid juga membawa tempat makan, guru-guru juga mungkin akan bisa menilai gitu. Masa sih murid saya aja taat
Kenapa kita tidak gitu kan? Jadi saya prioritasnya adalah untuk murid sendiri. Kita membuat sebuah program, kita merancang sebuah program di mana kemarin itu sebetulnya yang hari Selasa itu program itu sudah berjalan dengan baik, Pak Ogi. Hanya kendalanya saja saya memakan banyak waktu. Jadi di setiap pagi itu di sekolah saya ada pembiasaan sekitar 20 menit. Nah, di situ saya memanfaatkan waktu 20 menit itu untuk sarapan bersama. Hanya kemarin itu kami kesulitannya dalam segi waktu yang sempit, adanya kegiatan-kegiatan sarapan bersama itu kan tidak langsung anak sarapan, tapi ada tahapan-tahapan untuk makan bersama, sehingga mengambil atau memakan jam pelajaran di jam pertama seperti itu. Saya setuju dengan prioritas Bu Tina yang mengedepankan siswa sebagai subjek pembelajaran, karena memang itu yang akan menjadi sorotan utama ya Bu ya dalam keberhasilan begitu. Nah, ini teknisnya seperti apa Bu untuk pelaksanaan program sarapan bersama ini? Terlihat ada beberapa kendala sampai memakan waktu jam pelajaran gitu. Ada alternatif solusi lain tidak? Saya nanti akan mencoba mengevaluasi bersama para wakasek dan jajarannya. Tak lupa juga saya akan mengajak kepala sekolah dan beberapa rekan guru. Kita membentuk tim mungkin terlebih dahulu, terus kita akan merancang program yang sesungguhnya. Namun sebelumnya saya sudah berpikir di dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu ada kegiatan-kegiatan pembiasaan khusus di hari Sabtu, di mana waktunya itu lebih panjang, bukan hanya 20 menit tapi 40 menit. Ketika biasanya hari Sabtu itu di minggu pertama itu kita ada kewaliklasan, minggu kedua ada senam, kemudian minggu ketiga kebersihan, dan minggu keempat kembali senam. Nah, mungkin bisa jadi karena senam dalam 1 bulan itu 2 kali, bisa jadi saya nanti akan mengajukan perubahan kepada para kepala sekolah dan wakaseknya. Kita akan mengajukan bahwa bagaimana kalau hari Sabtu kedua itu diganti yang tadinya senam menjadi sarapan bersama, sehingga anak juga ada variasinya, dan mereka lama-kelamaan tadinya tidak bawa, melihat temennya, wah ini bawa ini, wah bawa ini, mereka kan termotivasi. Betul. Dan mungkin juga nanti kita akan membuat kesepakatan dengan para siswa, gimana nih kalau yang tidak bawa, konsekuensinya apa. Kita harus membuat sebuah komitmen dengan para siswa sehingga siswa mau mengikuti program kita, dan lama-kelamaan dari keterpaksaan itu jadi kebiasaan. Bu Tina, berkaitan dengan keterpaksaan menjadi kebiasaan, ini saya berbicara tentang jangka waktunya nih Bu. Betul. Jadi apakah jangka waktunya itu yang akan mempengaruhi keberhasilan begitu? Nah, menurut Bu Tina bagaimana nih jangka waktu untuk program ini? Apakah hanya di awal di hari minggu kedua saja, atau memang ada alternatif lain berkaitan dengan jangka waktu? Untuk jangka waktu mungkin kita bukan hanya difokuskan terhadap di hari Sabtu saja. Bisa jadi nanti ada beberapa kegiatan, termasuk saya di PJOK itu ada materi pola hidup sehat, di mana di situ adalah makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, makanan bergizi. Nah, nanti saya akan memanfaatkan untuk mengintegrasikan kepada pembelajaran anak untuk membawa jajanan sehat atau makanan sehat yang sesuai dengan di situ menu bergizi. Walaupun menunya tidak harus mahal, kita yang sederhana, tetapi minimal anak mereka kan bersemangat gitu, beda suasananya. Nah, kemudian mungkin saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk di jam pertama itu membiasakan anak itu untuk memperlihatkan, sehingga kita membuat kesepakatan tadi, jika ada anak yang tidak membawa, konsekuensinya apa, komitmennya seperti apa, seperti itu. Ini berkaitan dengan jangka waktu, ternyata Bu Tina akan merancang tidak hanya di minggu kedua saja ya, Betul. tetapi terintegrasi dengan pembelajaran Iya. Ya, itu luar biasa sekali. Artinya jangka waktu ini tidak hanya dalam 1 bulan sekali, tapi memang intens sekali dan terintegrasi dengan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari nanti rencana aksi Ibu? Ukuran keberhasilan mungkin misalkan saya akan melihatnya per kelas ya Pak, supaya kita memudahkan. Misalkan dalam sehari-hari dalam 1 kelas itu bisa 5-10 anak,
Nah, ketika kita melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut, lama-kelamaan anak itu mulai menyadari bahwa pentingnya kita dalam melakukan kebiasaan pola hidup sehat, membawa tempat makan sendiri, botol minum sendiri yang sudah pasti kehigienisannya. Nah, sehingga anak itu mulai terbiasa, jadi kita tidak perlu menginginkan, dan di setiap harinya ketika nanti para guru di jam pertama mengecek, mungkin kalau kita 100% tidak mungkin ya Pak, pasti ada aja anak 1 atau 2 orang. Tapi saya mengharapkan tolak ukur keberhasilannya minimal dalam satu kelas itu hanya tersisa atau yang lupa atau ini 1-2 orang yang tidak membawa gitu. Jadi semuanya dalam satu kelas sekitar 98% lah untuk mulai membawa, terbiasa membawa tempat makan dan botol minum. Iya. Ini untuk sisa anak yang tidak bawa, bagaimana cara mengantisipasi itu? Pastikan dikhawatirkannya yang lain makan dan yang tidak bawa itu antisipasinya seperti apa? Untuk antisipasi yang tidak membawa, mungkin nanti saya akan mengajak temannya untuk kira-kira kita program bisa kesadaran sosial ya Pak. Kita mengajak anak-anak kita untuk menggali kesadaran sosial mereka, rasa simpati mereka, bagaimana caranya untuk berbagi dengan temannya yang tidak membawa sehingga semuanya bisa menikmati bersama. Mungkin seperti itu. Iya, Bu Tina, ini saya dari awal tadi percakapan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan tanpa disadari mungkin Bu Tina sudah mengungkapkan solusi-solusi, antisipasi begitu ya. Kemudian ada beberapa hambatan, Bu Tina punya alternatif lain gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali, saya apresiasi begitu. Nah, ini pasti butuh komitmen agar kegiatan ini tidak hanya saat ramainya saja, agar adanya kontinuitas. Nah, untuk komitmen diri sendiri terhadap Bu Tina sendiri bagaimana? Mungkin komitmen yang pertama saya mulai dari diri sendiri, bahwa saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya mengikuti kegiatan program tersebut. Saya membiasakan mulai dari diri sendiri, dan saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama berkomitmen dalam mengikuti dan menyukseskan program ini. Berkaitan dengan kesuksesan, butuh pendamping atau rekan kerja untuk menyukseskan program tersebut, bagaimana Bu? Pasti ya, kalau dibutuhkan pendamping atau rekan selama ini yang pasti yang pertama itu saya akan mengajak kepala sekolah sebagai orang yang paling bertanggung jawab, yang mungkin bisa nanti saya ajak ketika ada sesuatu mungkin sama-sama untuk mencari solusi. Yang kedua, selain kepala sekolah pasti Wakasek ya, di para jajaran Wakasek. Kemudian setelah itu nanti kita akan membuat tim Pak, orang-orang yang bisa diajak untuk kita percaya untuk menjalankan program sehingga nanti bisa menularkan terhadap teman-teman yang lain, seperti itu. Iya, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk melihat dan mendengar perkembangan dari Bu Tina, program Bu Tina sendiri begitu ya. Bu Tina, bagaimana nih perasaan pertemuan kita hal ini? Perasaannya sudah sedikit plong ya, padahal mungkin selama ini saya Pak Ogi sudah menemukan mungkinnya, tapi saya kurang percaya diri ya Pak Ogi. Tapi setelah mengobrol ini, setelah coaching ini dengan Pak Ogi, saya berasa menemukan sesuatu hal yang oh iya gitu, ada dalam diri saya, muncul, timbul, ini loh yang harus saya lakukan gitu. Padahal selama ini memang sudah ada di otak, hanya saja kurang percaya diri mungkin sayanya, sehingga masih ragu. Kemudian setelah ngobrol dengan Pak Ogi, sesi coaching ini lumayan membuat saya jadi oh iya, ini yang harus saya lakukan step by step, dan mungkin pasti nanti oh iya, kendala ini pasti akan saya hadapi gitu, tapi saya sudah punya solusi kedepannya seperti apa. Iya, betul sekali. Tadi ketika ada kendala, alternatifnya apa, kemudian ada lagi hambatan, alternatifnya apa begitu ya Bu ya. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya juga untuk saya. Saya pun belajar kepada Bu Tina bagaimana caranya menghandle semua hambatan menjadi suatu kekuatan untuk kita sendiri ya Bu ya. Iya betul, terima kasih juga sudah membuka pikiran saya mungkin selama ini yang saya masih ragu. Sekarang setelah kita berbicara, setelah kita bercakap-cakap proses coaching kali ini, sedikit banyaknya membuka
membuka pikiran saya untuk mengambil alur yang harus saya lakukan, itu hadapi gitu. Ya, baiklah Bu Tina, tetap semangat, lanjutkan programnya, apapun yang dihadapi pasti ada solusi terbaik untuk Bu Tina. Iya. Terima kasih sekali Pak Ogi Sama-sama, sudah Bu memberikan Tina. waktunya. Ibu, terima kasih sudah mau sama-sama, mendengarkan Bu juga. Tina. Mohon maaf nih mengganggu nih. Tidak Kita apa-apa. coba Sama-sama Bu Tina. Iya. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk men-sharing permasalahan itu juga nanti Betul. bisa jadi pembelajaran masing-masing dari Betul. kita ya Pak Ogi Iya. dan Bu Tina. Kalau begitu saya mohon pamit Pak Ogi. Boleh, Mungkin Bu Tina. karena sekarang juga sudah menunjukkan waktu sudah sore ya Pak Ogi ya. Iya. Terima kasih kalau gitu Pak Ogi. Sama-sama, Bu Tina. Ya. Terima kasih Hati-hati, Bunda. Bu Tina. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Sesi coaching yang luar biasa sekali. Iya betul, saya ikut laut tadi melihat sesi coaching yang dilakukan oleh Pak Ogi terhadap Ibu Tina. Iya. Menjadi hal yang menarik, seperti saya hendak menyantap makanan Pak Ogi. Betul. Ya. Luar biasa. Memang coaching kita ini sebetulnya sudah punya strategi begitu. Hanya ini tinggal rencana aksi dan eksekusinya saja Bu. Iya, Begitu. iya. Jadi kita perlu menguatkan, menuntun juga agar memang kekuatan itu muncul lagi. Iya. Jadi bagaimana Pak Ogi tentang penilaian diri Pak Ogi setelah melaksanakan sesi coaching tadi? Saya sendiri sebagai coach merasa bersyukur. Artinya apa? Artinya saya tidak merasa lebih baik dari Bu Tina. Iya. Saya tidak merasa lebih tinggi dari Bu Tina, tapi saya pun bisa belajar dari Bu Tina. Itu yang membuat saya bersyukur untuk menjadi coach begitu. Iya. Kemudian berkaitan dengan menilai performa diri saya sendiri, saya merasa karena coaching ini berkaitan dengan alur tirta, jadi saya sudah mengungkapkan setiap pertanyaan dari alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian saya mengidentifikasi, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa menggali strategi-strategi Bu Tina yang bisa mengantisipasi hambatannya begitu. Kemudian saya pun bisa menanyakan apa nih komitmen dan tanggung jawab dari Bu Tina begitu. Nah, selain dari alur tirta tersendiri, saya konsen dengan apa yang diungkapkan Bu Tina. Saya mendengarkan aktif, saya bisa mencatat hal-hal yang penting dan itu bisa digali dari Bu Tina sehingga Bu Tina bisa menumbuhkan kekuatannya kembali begitu. Betul. Dan satu lagi Bun, saya merasa bahwa coaching ini bukan sekedar obrolan biasa, tapi ini menjalin relasi saya dengan coach saya sehingga tujuan pertemuan ini bukan sekadar berbincang biasa, tapi memang kita punya tujuan yang harus tercapai dan memang ada hal-hal yang penting untuk bisa dibicarakan begitu. Betul. Jadi menurut Pak Ogi tadi Pak Ogi sudah melaksanakan sesi coaching yang mendekati sempurna ya Pak Ogi. Insya Allah apa yang membuat Pak Ogi merasa Pak Ogi ini sudah mendekati dari proses yang berhasil dalam sesi coaching yang tadi? Apa sebabnya? Karena saya merasa percaya diri bahwa Bu Tina itu bisa menemukan solusinya. Jadi saya ketika menanyakan pertanyaan, Bu Tina mampu mengungkapkan perasaannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Ketika menghadapi suatu permasalahan dari hambatan dari solusinya, Bu Tina punya alternatif lain gitu. Nah itu yang membuat saya optimis begitu bahwa pertemuan ini berhasil karena memang banyak sekali ungkapan solutif yang memang berguna untuk program yang Bu Tina emban begitu. Iya, jadi saya menyimak sebetulnya Pak Ogi ini observer yang luar biasa ya. Terima kasih. Izinkan saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai supervisor. Pak Ogi, saya tetap akan sedikit menekankan pada hal-hal tertentu yang memang betul sudah Pak Ogi sampaikan tadi, bahwa dalam sesi coaching itu tadi saya melihat alur tirtanya betul-betul dilaksanakan ya. Pak Ogi
berada pada sesi kehadiran penuh ya. Lalu Pak Ogi juga melakukan proses yang kreatif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Tina yang pada akhirnya Ibu Tina bisa memaparkan apa yang menjadi ide beliau, tetapi belum bisa beliau laksanakan karena ada hambatan-hambatan yang ditemui. Lalu saya juga tadi benar melihat alur cerita itu terlihat sekali ketika Pak Ogi memaksimalkan potensi Ibu Tina dalam memaparkan, menemukan solusi yang tidak sengaja diucapkan dan dipaparkan oleh Bu Tina berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ogi. Tadi Pak Ogi bilang Ibu Tina sebetulnya sudah bisa menemukan masalah yang teridentifikasi ya. Lalu Bu Tina juga bisa menemukan jenis hambatan apa yang dihadapi, dan secara langsung Bu Tina juga menyampaikan solusinya ya Pak Ogi dari pertanyaan Pak Ogi tadi ya. Dan Pak Ogi juga saya lihat mendengarkan secara konsentrasi, mendengarkan secara aktif, lalu mencatat beberapa poin yang memang harus Pak Ogi kembali pertanyakan untuk bisa melihat potensi Bu Tina. Dan saya juga melihat bahwa Pak Ogi tadi melaksanakan prinsip coaching ya. Tadi tuh kompetensi yang ingin ditampilkan Bu Tina yang ditangkap oleh Pak Ogi langsung simpulkan di situ. Di antaranya adalah tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Pak Ogi juga selalu posisinya memberikan pertanyaan yang intens tentang bagaimana tergalinya potensi Ibu Tina tadi ya. Ternyata Bu Tina itu sangat cepat gitu menemukan solusi dari ketika dia menemukan hambatan ya pada saat program yang beliau canangkan itu akan dilaksanakan. Pak Ogi, ini adalah pertanyaan terakhir saya ya. Yang akan Pak Ogi kembangkan kompetensi dari Ibu Tina tuh kira-kira kompetensi di bagian apa? Saya merasa bahwa Bu Tina itu unggul pada kompetensi proses kreatif, kemudian membangun relasi, kemudian kesadaran dirinya itu sangat luar biasa sekali Bu. Terlihat dari beberapa ungkapan tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian dan yang menariknya adalah Bu Tina itu selalu memberikan solusi dan alternatif lainnya begitu. Dan itu sebetulnya tidak disadari dalam pertemuan kali ini begitu. Betul. Iya, itu terpicu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ogi tadi ya. Posisinya saya tadi menikmati sekali untuk mengamati kegiatan Pak Ogi coaching tadi. Pak Ogi saya masih ingin tahu ya, dengan sesi coaching yang saya anggap itu adalah berhasil ya Pak Ogi di titik kesempurnaan, betul seperti penilaian Pak Ogi di awal. Pak Ogi, kira-kira dari sesi coaching yang Pak Ogi sudah tangkap kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Ogi kepada Ibu Tina, kira-kira rencana Pak Ogi untuk Ibu Tina kedepannya bagaimana itu Pak Ogi? Saya berharap bahwa Bu Tina akan mengabarkan progresnya, sehingga kita akan melakukan agenda pertemuan lagi. Kita akan menindaklanjuti, mengevaluasi begitu apa yang menjadi kendala lagi ketika programnya terlaksana, kemudian apa lagi solusinya. Nah itu saya sangat menantikan dari agenda pertemuan coaching berikutnya. Dan tentu saja itu saling mengingatkan ya Pak Ogi ya nanti posisinya. Oke, Pak Ogi, insya Allah nanti saya akan sampaikan hasil pengamatan saya dalam catatan dalam bentuk form supervisi akademik yang nanti saya sampaikan kepada Pak Ogi ketika saya sudah menyelesaikannya. Baiklah, terima kasih Bu. Ya Pak Ogi, terima kasih banyak karena saya belajar dari Pak Ogi dari sesi ini. Semoga apa yang saya lihat tadi pada sesi coaching itu juga akan saya tularkan kepada yang lainnya Pak Ogi ya. Pak Ogi, selamat beraktivitas kembali Pak Ogi ya. Sesi berikutnya kita ketemu lagi. Insya Allah dalam keadaan saya akan mengabarkan ya. lagi. Ya. Terima kasih ya Pak Ogi. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.